Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan modul 17 yang akan dibacakan oleh yang pertama akan dibacakan oleh kawan saya. Saya akan mempresentasikan modul 17 yang pertama yaitu 17.1 yang berjudul Device in a Small Network. Yang pertama ada Small Network Topologies. Topologi jaringan adalah cara perangkat terhubung dalam suatu jaringan. Pada jaringan kecil, topologi star paling sering digunakan karena mudah dikelola dan lebih andal. Lalu ada Device Selection for a Small Network. Perangkat jaringan dipilih sesuai kebutuhan router, menghubungkan jaringan ke internet, switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, dan access point menyediakan koneksi Wi-Fi. Lalu ada IP addressing for a small network. Setiap perangkat memerlukan alamat IP yang unik agar dapat berkomunikasi pada jaringan. Alamat IP biasanya diberikan secara otomatis oleh DHCP pada router. Lanjut ada redundancy in a small network. Redundancy adalah penyediaan perangkat atau jalur cadangan untuk menjaga jaringan tetap berfungsi saat terjadi gangguan atau kerusakan. Lalu yang terakhir ada traffic management. Traffic management adalah pengaturan lalu lintas data agar pengguna bandwidth lebih efisien dan kinerja jaringan tetap stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada subpoin 17.2 yaitu Small Network Application Protocol. Yang pertama yaitu ada Common Application. Aplikasi yang paling sering digunakan dalam jaringan kecil, misalnya web browser, email, chat, file sharing, dan streaming. Intinya aplikasi-aplikasi ini dimanfaatkan untuk jaringan bertukar data antar perangkat. Yang kedua yaitu ada Common Protocol. Protokol adalah aturan yang membuat perangkat bisa saling berkomunikasi. Beberapa protokol yang sering digunakan yaitu HTTP, lalu SMTP, lalu ada POP3, DNS, dan juga DHCP. Tanpa protokol, perangkat tidak akan memahami data yang dikirim. Dan yang terakhir ada Voice and Video Application. Nah, aplikasi suara dan video membutuhkan jaringan yang stabil karena data harus dikirim secara real time. Contohnya Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Call. Hal yang penting yaitu delay, bandwidth cukup. Intinya, jika jaringan lambat atau tidak stabil, suara bisa putus-putus dan video bisa lag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas bagian 17.3 yaitu skalabilitas ke jaringan yang lebih besar. Yang pertama 17.3.1 yaitu Small Network Growth atau pertumbuhan jaringan kecil. Ketika jumlah pengguna, perangkat, dan layanan bertambah, jaringan kecil harus mampu berkembang tanpa menurunkan kinerja. Faktor yang harus diperhatikan adalah jumlah pengguna bertambah, penambahan perangkat, kebutuhan bandwidth meningkat, keamanan jaringan harus ditingkatkan. Maka jaringan perlu didesain ulang agar tetap stabil. Selanjutnya ada 17.3.2 yaitu protokol analisis atau analisis protokol. Analisis protokol digunakan untuk melihat bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan. Tujuannya memastikan komunikasi berjalan normal, menemukan masalah jaringan, mengidentifikasi kemacetan lalu lintas data. Protokol yang sering dianalisis yaitu IP, TCP, dan UDP. Toolsnya yaitu WarSec dan paket tracer. Contohnya ketika website tidak bisa dibuka, yang pertama kita akan cek DNS, yang kedua ada cek IP address, dan yang terakhir analisis paket menggunakan WhatsApp. Selanjutnya 17.3.3 yaitu pemanfaatan jaringan oleh karyawan. Mengukur bagaimana karyawan menggunakan sumber daya jaringan perusahaan, tujuannya mengetahui penggunaan bandwidth, menghindari kemacetan jaringan, menjamin aplikasi penting tetap berjalan lancar. Aktivitas yang menggunakan bandwidth besar yaitu streaming video, download file besar, dan backup data. Solusinya, monitoring penggunaan jaringan, membatasi akses tertentu, dan menerapkan
kualitas of service. Maka administrator dapat memberikan prioritas bandwidth untuk aplikasi kerja. Kesimpulannya, skalibilitas jaringan berarti kemampuan jaringan untuk berkembang sesuai kebutuhan saat jaringan bertambah besar. Administrator harus merencanakan pertumbuhan jaringan, menganalisis protokol komunikasi, mengelola penggunaan jaringan oleh pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 17.4 Verify Connectivity. Itu adalah proses untuk memastikan bahwa perangkat dalam jaringan, yaitu komputer, server, router, dan lain-lain dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Tujuannya adalah memastikan jaringan sudah berjalan dengan benar, mengecek apakah perangkat bisa saling berkomunikasi, mendeteksi masalah jaringan, dan menjamin akses ke internet atau server. Lalu selanjutnya yaitu tools atau perintah yang digunakan. Ada beberapa perintah umum untuk mengecek koneksi, yaitu ping menguji apakah perangkat lain bisa dijangkau. Contohnya seperti ping Google 8.8.8.8. Lalu tracer yaitu mengetahui jalur yang dilewati paket data. Dan IP config atau if config yaitu menampilkan konfigurasi IP address. Dan netstat yaitu melihat koneksi jaringan yang aktif. Selanjutnya adalah proses verifikasi. Langkah umumnya yaitu mengecek koneksi fisik, kabel maupun perangkat. Lalu ada mengecek konfigurasi IP. Selanjutnya yaitu uji koneksi dengan ping. Lalu ada analisis jalur dengan tracer. Lalu identifikasi dan perbaikan masalah. Selanjutnya masalah yang sering terjadi yaitu kabel tidak terpasang atau rusak, IP address salah, gateway tidak sesuai, DNS bermasalah, dan perangkat jaringan error. Jadi kesimpulannya adalah Verify Connectivity adalah langkah penting dalam jaringan untuk memastikan semua perangkat bisa terhubung dengan baik. Tanpa proses ini, kita tidak akan bisa mengetahui apakah jaringan berjalan dengan normal atau mengalami gangguan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini di 17.5 yaitu host and iOS commands. Materi ini membahas perintah dasar untuk mengecek dan mengolah jaringan pada komputer dan perangkat Cisco. Terus di sini ada di 17.5.1 IP configuration a Windows host, itu menjelaskan cara melihat dan mengatur alamat IP di komputer Windows. Terus 17.5.2 itu IP configuration and a Linux host, sama seperti Windows, tapi pada Linux menggunakan perintah seperti IP address atau IP config untuk melihat dan mengatur alamat IP. Di 5.3-nya itu IP configuration and a Mac iOS host, membahas cara melihat konfigurasi jaringan pada komputer Mac. Tujuannya sama, yaitu mengatur IP dan pengaturan jaringan yang digunakan. Di 5.4 the ARP command. ARP itu digunakan untuk melihat hubungan antara alamat IP dan alamat fisik perangkat. MAC address itu. Terus ibaratnya seperti melihat daftar kontak yang menghubungkan nama nomor telepon. Di 5.5 itu comment show, comments revisit, mengulas kembali beberapa perintah show yang sering dipakai di perangkat Cisco untuk melihat kondisi dan konfigurasi jaringan. 5.6-nya the show CDP negeboards command. Perintah show CDP negeboards digunakan untuk melihat perangkat Cisco lain yang terhubung langsung. Jadi kita bisa lihat siapa tetangga atau perangkat jaringan. Terus 5.7-nya itu the show IP interface brief command. Perintah show IP interface brief digunakan untuk melihat daftar interface atau port ya, beserta alamat IP dan statusnya dengan cepat. Sangat berguna untuk mengecek apakah suatu port aktif atau tidak. Di 5.8-nya the show version command. Perintah show version digunakan untuk melihat informasi perangkat Cisco seperti versi iOS yang digunakan, tipe perangkat, nama perangkat menyala, dan informasi hardware. Di 5.9-nya itu pakai tracer interpret show command output. Itu tujuannya agar kita bisa memahami kondisi jaringan hanya dari informasi yang ditampilkan oleh perangkat. Jadi mungkin segitu aja. Selanjutnya di
masuk ke 17.6 yaitu troubleshooting methodologies. Pada 17.6.1 basic troubleshooting approaches. Ada 3 pendekatan umum utama dalam troubleshooting. Yang pertama adalah bottom up, yaitu mulai dari lapisan fisikal, layer 1 naik ke atas, cek kabel, lampu, indikator, dan lain-lain. Lalu masuk ke top down, mulai dari lapisan application, layer 7 turun ke bawah. Lalu masuk ke yang ketiga, yaitu divide and conquer, utama dari lapisan tertentu berdasarkan gejala masalah paling umum digunakan. Pendekatan ini membantu sistematis menyelesaikan masalah. Lalu 17.6.2 resolve or escalate, yang dimana setelah menemukan akar masalah harus diputuskan bila diselesaikan sendiri, resolve, atau harus dilaporkan ke tim yang lebih ahli atau level lebih tinggi, escalate. Penjelasan tentang dokumentasi masalah follow up dan service level agreement. Masuk ke 17.6.3 yaitu debug comment. Perintah debug digunakan untuk melihat proses secara real time di Cisco IOS. Contoh, debug IP, ICMP, dilanjutkan dengan debug IP paket, lalu debug interface. Debug sangat berat beban CPU. Harus digunakan dengan hati-hati, gunakan undebug all atau no undebug all untuk mematikannya. Lalu masuk ke 17.6.4 yaitu the terminal monitor command, yang dimana saat kamu mengakses router atau switch via telnet atau SSH, output dari debug dan log tidak akan muncul secara otomatis. Terminal monitor mengaktifkan agar pesan debug log atau log muncul di layar kamu. Terminal monitor untuk memastikan. Masuk ke 17.6.5 yaitu check your understanding, nggak perlu ya. Oke, masuk ke 17.7 troubleshooting skenario, yang dimana 17.7.1 yaitu duplex operation and mismatch issue, menjelaskan perbedaan full duplex dan half duplex. Masalah utama duplex mismatch yaitu salah satu sisi full, sisi lain setengah atau half. Gejala koneksi lambat, paket loss, error tinggi, CRC, run late collision. Cara ceknya bisa menggunakan show interface untuk melihat duplex setting dan error counter. Lalu di 17.7.2 yaitu IP addressing issue on iOS device. Troubleshooting masalah IP pada router switch Cisco, interface shutdown, lalu IP address and subnet mask, lalu IP address overload config, dan yang terakhir adalah interface tidak aktif. Perintah kuncinya bisa menggunakan show IP interface, brief, atau show running config atau show interface. 17.7.3 yaitu IP addressing issue on end device. Masalah IP pada PC laptop server itu mencakup IP tidak dapat diperoleh, IP status yang salah, lalu IP konflik. Cara menggunakan perintahnya itu di Windows bisa dilihat seperti IP config atau IP config, release. Lalu 17.7.4 default gateway issue adalah end device tidak bisa mengakses jaringan lain, yang dimana default gateway tidak diatur, lalu default gateway salah, dan gateway tidak reachable, tidak terhitung, tidak terbaca. Lalu 17.7.5 troubleshooting DNS issue, yang dimana DNS server tidak diatur atau salah, DNS server tidak merespon, dan cache DNS bermasalah. Bisa melihatnya itu menggunakan NS lookup atau ping nama domain. Lalu 17.7.6 paket tracer troubleshoot connectivity issue, aktivitas menggunakan simulator di paket tracer ya.
Dan ya selesai. Penutupan? Penutupan. Penutupan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.